warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Eka Putri, NIM 1912-10633, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan 19. Untuk memenuhi tugas mata kuliah penyiapan AYA, maka saya akan melakukan pengawasan kualitas air dengan inspeksi sanitasi sarana air sumber gali. Baiklah, mari kita saksikan video berikut ini. Inspeksi sanitasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap keadaan fisik sarana air bersih, lingkungan, dan perilaku masyarakat yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas air dari sarana air bersih yang diinspeksi dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan. Tujuan inspeksi sanitasi yaitu untuk mengetahui kualitas fisik dan faktor risiko sarana air bersih yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah langkah-langkah melakukan inspeksi sanitasi sarana air sumur gali. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Botol kaca gelap yang sudah diberi tali, kertas label, gelas plastik bening dan sendok, alat ukur atau meter, formulir inspeksi sanitasi, dan alat tulis. Kedua, menentukan dan mengunjungi lokasi sumur gali yang akan dilakukan inspeksi sanitasi. Ketiga, lakukan pengambilan sampel fisik air sumur gali dengan cara menyiapkan botol kaca gelap yang sudah ditali dan masukkan perlahan-lahan ke dalam sumur. Lakukan sebanyak 3 kali pengambilan. Yang pertama untuk pencucian, kedua untuk pembilasan, dan ketiga untuk sampel. Setelah botol terisi penuh, lalu tutup botol dan beri label sampel. Keempat, lakukan pemeriksaan fisik sampel air sumur gali yang sudah diambil tadi secara organoleptik dengan cara mengamati kekeruhan, warna, bau, dan rasa. Mengamati atau melihat kekeruhan dan warna sampel air. Mencium aroma sampel air. Mencicipi rasa sampel air. Kelima, melakukan inspeksi sanitasi dengan mengamati kondisi air dan lingkungan sekitar sumur gali tersebut, serta mengukur bagian-bagian sumur dengan jarak pencemar yang berada di sekitar sumur tersebut.
Keenam, lakukan pencatatan pada formulir inspeksi sanitasi sarana air sumur gali sesuai dengan hasil yang diperiksa. Keterangan umum. Pertama, lokasi. Desa Punai Merindu, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kedua, kode sarana. Ketiga, pemilik sarana, yaitu masyarakat umum. Keempat, tanggal kunjungan 16 November 2020. Kelima, apakah sampel contoh air telah diambil? Keenam, golongan koliform per 100 ml. Kelas, sesuai kelas kualitas air. Ketujuh, apakah air keruh? Tidak. Ke-8, apakah airnya berwarna? Tidak. Ke-9, apakah airnya berasa? Tidak. 10, apakah airnya berbau? Tidak. Uraian diagnosa khusus. Pertama, tidak ada jamban dalam jarak 10 meter sekitar sumur yang dapat menjadi sumber pencemar. Kedua, ada sumber pencemaran lain dalam jarak 10 meter sumur, misalnya kotoran hewan, sampah, dan genangan air. Ketiga, ada sewaktu-waktu genangan air dalam jarak 2 meter sekitar sumur. Keempat, tidak ada saluran pembuangan air rusak. Kelima, lantai semen yang mengitari sumur tidak mempunyai radius kurang dari 1 meter. Keenam, ada sewaktu-waktu air di atas lantai semen di sekeliling sumur. Ketujuh, tidak ada keretakan pada lantai sekitar sumur yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur. Ke-8, tidak ada ember dan tali timba yang sewaktu-waktu diletakkan sedemikian rupa yang memungkinkan pencemaran. Ke-9, tidak ada bibir sumur atau cincin yang tidak sempurna yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur. Ke-10, dinding semen sepanjang kedalaman 3 meter dari permukaan tanah diplester cukup rapat dan sempurna. Hasil dan pembahasan. Sumur gali ini letaknya di daerah perkampungan warga dan di sekelilingi tembok yang tinggi, tidak beratap, serta tidak mempunyai katrol. Sebelah timur sumur terdapat got atau selokan tempat rembesan air keluar, berjarak kurang dari 2 meter, serta di sekeliling sumur terdapat berbagai tumbuhan air atau lumut yang hidup mengitari dinding sumur, dan ikan-ikan kecil yang hidup di dalam sumur tersebut. Setelah dilakukan inspeksi sanitasi, didapatkan hasil kualitas fisik air, yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Jumlah skor resiko pencemar air sumur gali milik masyarakat Desa Punai Merindu ini berjumlah 3. Maka dinyatakan skor resiko pencemar dalam kategori sedang. Dan nomor-nomor penting dari risiko pencemar untuk tindakan perbaikan yaitu nomor 2, 3, dan 6. Tindak lanjut. Karena sumur gali milik masyarakat Desa Punai Merindu ini airnya memenuhi syarat secara fisik, maka tindak lanjutnya hanya diberi penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat pemakai. Dan karena tingkat risiko pencemar yaitu sedang
Maka tindak lanjut kualitas air sumur gali tersebut yaitu berupa 1. Penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat pemakai. Kedua, pengambilan sampel air lanjutan yaitu untuk mengetahui kualitas bakteriologis dan kualitas kimia air. Baiklah, itu saja hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.